Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita mulai ibadah tahun baru tanggal 1 Januari 2022. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tahun 2021 telah berlalu, tahun 2022 siap kita lalui. Mari kita awali dengan mengucap syukur kepada Tuhan, karena kasih Tuhan akan tetap menemani kita. Ia tidak akan membiarkan kita berjalan sendiri tanpa penyertaan kuasa-Nya. Hari ini kita akan memulai perjalanan kehidupan ini dengan tuntunan Tuhan. Tuntunan yang akan membimbing kita sampai di penghujung tahun ini. Mari bersama kita memuji nama-Nya di dalam Kidung Jemaat 332 bait pertama dan kedua. Jemaat dimohon berdiri. Terang matahari. Terang matahari telah menyinari segala negeri dan gunung dan padang dan sawah dan ladang senang berseri. Gembira sekali kulihat kembali terang mereka dan Bapa di sorga yang Bapakku juga hendak ku sembah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur karena Allah Sang Khalik langit dan bumi telah menyertai kita sepanjang tahun 2021. Dan dengan rahmat-Nya kita diperkenankan memasuki tahun 2022. Karena itu kita khususkan ibadah ini dengan suatu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian dan melimpah juga atas saudara. Dipersilahkan duduk kembali, mari bersama kita pujikan pelengkap Kidung Jemaat 138 bait 1 dan 2. Setiamu Tuhanku tiada bertara, di kala suka
Bapak, Ibu, dan saudara-saudari serta anak-anakku yang dikasihi Tuhan, setiamu Tuhanku tiada pertara. Nyanyian ini mengingatkan kepada kita betapa setianya cinta kasih Tuhan untuk kita semuanya. Mari kita melihat kehidupan kita, apakah kita setia kepada Tuhan atau justru sebaliknya. Setia kepada Tuhan, setia kepada perintah-perintahnya, setia pada hukumnya. Mari bersama-sama kita mengaku dosa karena kita belum mampu setia dan juga melakukan perintah-perintah Tuhan. Mari kita sejenak berdoa. Tuhan begitu setia kepada kami, tetapi dalam kehidupan kami justru tidak setia kepadamu Tuhan. Bahkan dalam kehidupan kami sering melukai hati Tuhan. Bahkan kami tidak mengedepankan cinta kasih. Kami sering melukai sesama kami. Dalam ibadah ini kami mohon berkenan Tuhan memberikan pengampunan kepada kami. Terima kasih untuk pengampunan-Mu, ya Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam ibadah tahun baru ini kita akan bersama-sama menerima berita anugerah. Berkenan kepada Bapak Ibu semuanya untuk bangkit berdiri. Yeremia 29 ayat 11 menyatakan demikian, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Mari yang di rumah kita bisa berbagi salam dengan keluarga, dengan saling mengucapkan damai sejahtera untuk panjenengan semuanya. Damai sejahtera untuk Bapak Ibu semuanya, damai sejahtera untuk Bapak Ibu semuanya. Hitung jemaat 375 kita nyanyikan 2 kali, saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Mari bersama-sama kita berdoa sebelum kita mendengar firman-Nya. Kita berdoa. Di tahun baru ini Tuhan, tahun 2022, kami memasuki lembaran yang baru, pengharapan yang baru, dan tentunya cinta kasih Tuhan yang senantiasa menyertai kami. Dalam ibadah ini bersama-sama dengan anggota keluarga kami di rumah masing-masing,
Tentu kami telah mempersiapkan hati kami untuk kami boleh mendengar firman-Mu di tahun yang baru ini. Sehingga firman-Mu Tuhan akan berguna bagi kehidupan kami, menjadi terang bagi kami dan juga anggota keluarga kami masing-masing. Persiapkanlah kami Tuhan, bukalah hati dan pikiran kami siap untuk mendengar dan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dalam Kristus Yesus, doa ini kami pinta. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari serta anak-anakku yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita yang tentunya telah kita siapkan. Dari kitab Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai dengan 13. Pengkhotbah pasalnya yang ketiga ayat 1 sampai dengan 13 yang demikian firman-Nya. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Dan bahwa setiap orang yang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya, itu juga adalah pemberian Allah. Tentunya yang berbahagia bagi kita semua yang boleh mendengar firman-Nya dan yang melakukannya dengan setia. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari serta anak-anakku yang dikasihi Tuhan, selamat tahun baru untuk kita semuanya. Semalam apakah Bapak, Ibu, dan saudara serta anak-anak begadang ini atau merayakan malam tahun baru? Ya, tentunya kita rayakan dengan sederhana dan dengan cara yang berbeda-beda, Bapak Ibu nggih. Nah, Ibu, Bapak, serta saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita sangat bersyukur kepada Tuhan. Karena apa? Karena Ia telah menolong dan memperkenankan kita semua boleh melewati tahun 2021 ini. Dan dengan anugerah Tuhan kita boleh memasuki tahun 2022. Tahun yang tentunya penuh
harapan. 2022 adalah tahun yang penuh harapan. Banyak hal sudah kita lalui di tahun 2021. Setiap kita pasti mengalami dinamika hidup yang luar biasa. Kalau ini kita mau berbagi cerita, Bapak Ibu pasti luar biasa pengalaman di tahun 2021 yang kemarin. Dan tentunya banyak sekali kenangan yang telah mengisi hidup kita di tahun 2021. Baik, buruk, sehat, sakit, berhasil, gagal, masalah datang silih berganti mewarnai hari-hari kita. Bahkan Bapak, Ibu, dan Saudara, pandemi COVID-19 pun sempat membuat kita itu khawatir dan takut. Nah, ketika kita harus meninggalkan tahun 2021, mungkin masih tersisa rasa kecewa, masih tersisa rasa khawatir di dalam hati. Oleh karena mungkin semua harapan dan keinginan kita semua itu belum juga terwujud. Sudah tahun 2022 kok pengharapanku atau cita-citaku kok atau apa yang saya gapai kok belum terwujud gitu. Mungkin ada sebagian yang seperti itu. Doa-doa kita sampai detik ini belum juga beroleh jawaban. Ada apa yang salah dengan kehidupanku? Dan hari ini Ibu Bapak dan saudara-saudari serta anak-anakku yang dikasih Tuhan, hari ini di hari pertama tahun 2022, setiap kita tentu mengharapkan tahun 2022 ini menjadi tahun yang penuh harapan dan kebahagiaan. Saya sangat setuju itu. Tahun 2022 tahun yang penuh pengharapan dan kebahagiaan. Amin Bapak Ibu, amin. Semua harapan dan impian kita di tahun 2021 yang belum terwujud, semoga dapat terwujud di tahun 2022. Setiap kita tentu memiliki pengharapan, baik yang usia anak, remaja, pemuda, ya, dewasa, bahkan lansia, itu semua mempunyai pengharapan. Dan yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana pengharapan itu kita hidupi bersama di tengah situasi hidup yang penuh dengan kerapuhan ini. Nah, Ibu, Bapak, serta saudara-saudari dan anak-anakku yang dikasih Tuhan. Dari kitab Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai dengan 13, yang tadi kita baca, yang tadi kita dengar dan kita cermati bersama-sama, bacaan dalam ibadah ini ya dari Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai dengan 13, kita dapat bersama-sama belajar bahwa di dalam pengharapan kita bersama itu, pengkhotbah mengajak kepada kita untuk menggunakan waktu itu dengan bijaksana. Dalam rangka menghidupi pengharapan itu, pengkhotbah mengajak kepada kita untuk bagaimana kita menggunakan waktu itu dengan bijaksana. Atau dengan kata lain, mari kita menghargai waktu itu dalam hidup. Itu pesan kitab Pengkhotbah. Menghargai waktu dilakukan karena manusia itu bukanlah pemilik dari waktu itu. Manusia diberi anugerah, kita semua diberi anugerah untuk menjadi penata waktu, tapi tidak memiliki waktu itu, Bapak Ibu. Sebagai penata waktu, manusia membutuhkan hikmat. Kula lan panjenengan membutuhkan hikmat agar waktu yang diberikan padanya itu tidak sia-sia. Jadi kata di bawah langit yang dalam bacaan ini menunjuk kepada
ketidakkekalan. Oleh karena itu kita harus menggunakan waktu dengan baik. Karena hidup di dalam dunia hanya sementara, tidak ada kekekalan, tidak ada yang namanya keabadian. Bahkan dalam bacaan ini penulis mengelompokkan hal-hal yang berkebalikan. Seperti ada waktu untuk susah gitu nggih. Ada waktu untuk bahagia, ada waktu untuk senang gitu. Dengan pengelompokan yang bersifat paradoks tadi Bapak Ibu, penulis ingin berpesan kepada kita semuanya, jemaat di Gereja Kristen Jawa Madukismo dan sekitarnya, bahwa jangan melewatkan semua masa dan waktu itu dengan sia-sia. Sekalipun hidup yang kita jalani itu kadang tidak sesuai dengan harapan kita Bapak Ibu. Tetapi pesan Tuhan kita harus menjalaninya. Itu pesan penting dalam kitab Pengkhotbah. Dan di sini penulis juga mengingatkan kepada kulolan panjenengan semuanya bahwa kita tidak menjalaninya itu sendiri Bapak Ibu. Terkadang kita berpikir hidupnya wis abot seakan-akan kita berjalan sendiri. Tetapi Pengkhotbah hendak menegaskan kepada kita semua bahwa kita tidak menjalaninya itu sendiri. Ada Allah sumber pertolongan dan keselamatan bagi kita semua. Karena Ia membuat segala sesuatu itu indah pada waktunya. Tentunya apapun yang dilakukan juga untuk kemuliaan nama Tuhan. Pesan dari kitab Pengkhotbah ini luar biasa Bapak Ibu. Jangan menyia-nyiakan waktu, gunakan waktu dengan baik, dan kita tidak berjalan sendiri, ada Tuhan bersama-sama dengan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di tanggal 1 bulan Januari tahun 2022 ini, marilah kita meyakini bahwa hidup kita akan berubah dan berbuah. Kita akan menjadi orang yang lebih bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga, sesama, dan Tuhan. Oleh karena itu jangan sampai kita melewatkan kesempatan dan waktu yang diberikan Tuhan itu dengan sia-sia. Mungkin kemarin di tahun 2021 kita tidak menggunakan waktu itu dengan baik. Kita menyia-nyiakan waktu. Tetapi tahun 2022 ini mari jangan sampai kita melewatkan dan waktu itu yang diberikan Tuhan dengan sia-sia. Jadikan hidup kita lebih bermakna dan menjadi berkat bagi sesama. Dan mari Bapak Ibu dan Saudara serta anak-anakku yang dikasihi Tuhan, mulailah lembaran baru. Mulailah lembaran baru dengan penuh keyakinan dan harapan yang besar. Mari lakukan segala sesuatu melalui penyerahan penuh pada Tuhan. Kita saat ini memasuki tahun yang baru, kita dasari dengan penyerahan kepada Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, selamat memasuki lembaran baru di tahun 2022. Mari jangan menyia-nyiakan waktu. Dan mari kita memasuki lembaran baru dan tentunya kita tidak berjalan sendiri. Cinta kasih Tuhan, yaitu Sang Immanuel, itu senantiasa menyertai kehidupan kulo lan panjenengan semuanya. Berkat Tuhan menyertai. Amin. Kita masuk saat teduh. Bapak Ibu dipersilahkan untuk berdoa secara pribadi. Monggo. Cukup. Bapak, Ibu, pada kebaktian pagi hari ini, mari kita mengaturkan persembahan
persembahan yang setelah terkumpul diharapkan dikumpulkan di gereja melalui majelis setempat. Marilah bersukacita dengan pemberian kita masing-masing dengan mengingat 1 Tarawih 29 ayat yang 17a. Aku tahu, ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan, maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Mari persembahan kita iringi dengan menyanyikan syukur kepadamu ya Allah, NKB 133 bab 1. Syukur padamu ya Allah atas rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lambat. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Saat ini kami semua memasuki tahun yang baru, lembaran yang baru. Kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan di tahun 2021 ini. 21 yang baru saja kami lewati bersama-sama. Dan saat ini kami memasuki lembaran baru, tanggal yang baru, hari yang baru, bulan yang baru, dan tahun yang baru. Berkenan Tuhan terus menyertai kehidupan kami bersama-sama dengan anggota keluarga kami dan gereja-Mu senantiasa dalam penyertaan Tuhan. Di pagi hari ini kami telah bersama-sama mendengar sapaan cinta kasih-Mu Tuhan. Kembali Tuhan mengingatkan kepada kami untuk kami tidak menyia-nyiakan waktu yang diberikan Tuhan bagi kami. Kami diingatkan untuk kami mempergunakan waktu dengan baik, dengan bijaksana. Dan yang ketiga, Tuhan juga mengajarkan kepada kami semua, ya Tuhan, bahwa Tuhan Sang Immanuel itu akan senantiasa menyertai kehidupan kami. Kami tidak berjalan sendiri dalam menyongsong tahun 2022. Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Oleh karena itu Tuhan, memasuki tahun yang baru ini kami sungguh mantap karena cinta kasih Tuhan menyertai kami. Bahkan di tahun yang baru ini Tuhan, kami serahkan semua cita-cita dan pengharapan kami ke dalam tangan Tuhan. Berkatilah kami dan anggota keluarga kami Tuhan yang menjadi pengharapan dan cita-cita kami. Anak-anak kami yang sekolah, cinta kasih Tuhan menyertai, yang bekerja, mencari pekerjaan, pasangan hidup, mempersiapkan pernikahan. Mereka yang saat ini juga bergumul terkait dengan anak, keluarga-keluarga, kiranya Tuhan menolong dan memberkati kami semua. Bahkan apa yang menjadi unek-unek kami yang mungkin saat ini kami naikkan kepadamu Tuhan dari rumah kami masing-masing dalam ibadah ini, Tuhan langkung pirsa pergumulan kami. Berkati kami Tuhan sehingga kami boleh memasuki tahun yang baru, tahun 2022 ini dengan mantap. Karena Tuhan bersama-sama dengan kami. Tuhan Yesus Kristus Allah kami juga mengingat negeri kami, bangsa kami, Indonesia. Berkati Indonesia di tahun 2022 ini Tuhan.
supaya perjalanan kehidupan bangsa dan negara kami ini semakin mantap, karena Tuhan bersama-sama dengan kami semua. Lindungi, berkati para pemimpin bangsa kami. Kami juga berdoa untuk kota di mana kami tinggal. Kami berdoa untuk masyarakat di sekitar kami, untuk kerukunan, kedamaian yang boleh kami hidupi bersama-sama. Tuhan Yesus Kristus Allah kami, pada saat ini kami juga bersama-sama menghaturkan persembahan sebagai wujud rasa syukur, rasa terima kasih kami kepadamu. Kami kumpulkan dari rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati persembahan kami ini, dan persembahan kami ini berguna bagi pekerjaan pelayanan di gerejamu di GKJ Madu Kismo. Kami bersama-sama berdoa untuk para majelis gereja yang mengelola persembahan ini. Kiranya Tuhan memberikan hikmat bagi mereka semuanya. Tuhan Yesus Allah kami yang baik, di pagi hari ini kami hendak melanjutkan aktivitas kami. Dari pagi, siang, sore, malam nanti, biarlah cinta kasih Tuhan senantiasa ada dan menyertai kami sepanjang hari ini. Dan tentunya selama-lamanya. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, doa yang jauh dari sempurna ini kami panjatkan. Mari bersama-sama kita tutup doa ini dengan mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Bersama dengan umat di sepanjang masa, mari kita ikrarkan dan kita teguhkan kembali akan apa yang kita imani dengan bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari serta anak-anakku yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Mari kita lakukan firman-Nya dan kini terimalah berkat Tuhan, berkat yang akan menguatkan saudara dan anggota keluarga. Terimalah berkat-Nya dengan penuh sukacita. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin.
Ku tak